Angka tersebut menempatkan Aceh sebagai daerah termiskin di Sumatera. Nah, ini masalahnya. Dan nomor 6 se-Indonesia. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Darul Mukhlisin Channel. Jadi beberapa minggu terakhir kita sempat mendengar isu tentang Aceh merupakan provinsi termiskin di Sumatera. Nah, jadi ada beberapa isu yang mengatakan bahwa banyaknya spanduk-spanduk ditempel atau dipamerkan di SIM, di bandara, di ruang masuk SIM, kemudian di tempat-tempat yang lain. Kemudian beberapa hari terakhir saya menemukan sebuah opini tentang bagaimana caranya kita memahami sebetulnya tentang data miskin ini. Jadi saya melihat ada sebuah opini di serambinews.com yang dipublis kemarin, yaitu pada 15 Februari 2020 yang ditulis oleh Henry Ahmad Hudori, Sarjana Statistik MSI PNS Badan Pusat Statistik Aceh. Sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semua, video ini tidak bermaksud untuk membantah argumen-argumen yang telah disampaikan oleh orang lain atau menguatkan argumen dari badan statistik ini, tapi ini untuk memperkaya perspektif kita tentang bagaimana caranya sebetulnya kita memahami data kemiskinan. Kenapa saya membahas tentang data kemiskinan ini? Sebagaimana telah saya sampaikan pada vlog sebelumnya, judul skripsi saya adalah fasah nikah dengan alasan suami miskin. Dan miskin di sana saya cantumkan kategorinya, ada yang menurut ulama berdasarkan perspektif zakat, ada yang menurut ulama berdasarkan perspektif nafkah, ada yang berdasarkan Badan Statistik Nasional pada era 2015 yang statistiknya disampaikan di situ secara rinci. Jadi di sini saya juga ingin melihat bagaimana sebetulnya konsep miskin yang diberitakan oleh Badan Pusat Statistik ini. Agar kita dapat mengetahui sebetulnya benarkah kita ini miskin, atau kita hanya sebetulnya berpura-pura miskin, atau orang lain yang menganggap kita miskin. Nah, kita harus memahami secara betul makna miskin yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik ini. Jadi opini ini disampaikan pada 15 bulan 2 2020. Itu pada hari Sabtu kemarin. Cuman di sini saya melihatnya ini disampaikan oleh orang yang sangat tepat ya, karena dia adalah pegawai PNS Badan Pusat Statistik Aceh. Artinya dia menyampaikan data sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh undang-undang misalnya. Oke, silakan teman-teman simak videonya. Kita akan membacakan opini ini karena opini ini juga sangat menarik sebetulnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada Rabu 15 bulan 1 2020, Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh merilis angka kemiskinan September 2019 sebanyak 15,01%. Angka tersebut menempatkan Aceh sebagai daerah termiskin di Sumatera. Nah, ini masalahnya. Dan nomor 6 se-Indonesia. Wow. Pro dan kontra tentang kemiskinan pun muncul di media. Apakah tersebut dapat dipercaya? Apakah tersebut dapat dipercaya? Ini sebenarnya apakah data tersebut dapat dipercaya? Apakah upaya pemerintah Aceh dalam mengurangi kemiskinan belum cukup efektif? Nah, ini yang penting. Kemudian apakah upaya pemerintah Aceh dalam mengurangi kemiskinan belum cukup efektif, atau data kemiskinan sudah mencapai komoditas politik? Nah, jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyampai opini. Oke. Untuk menilai apakah data kemiskinan bisa dipercaya atau tidak, maka yang harus dilihat adalah lembaga yang melakukan perhitungan dan metode yang dipakai. Nah, untuk menilai apakah data tersebut objektif atau tidak, yang kita lihat itu adalah lembaga yang menilai dan metode yang digunakan. Nah, data kemiskinan yang digunakan pemerintah saat ini berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, menurut undang-undang,
Saya ulangi, menurut Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, kegiatan statistik dibagi menjadi 3 tahap, yaitu statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Nah, ini ada 3 tahap ataupun tiga kegiatan dalam statistik, yaitu statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Nah, statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. Salah satu statistik dasar tersebut yaitu data kemiskinan. Nah, ini sudah diarahkan kepada kemiskinan. Jadi, BPS adalah lembaga resmi yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk menyediakan data kemiskinan. Nah, selanjutnya mengenai metode menghitung kemiskinan. Nah, ini sudah. Jadi yang tadi siapa yang lembaga apa yang wajib melaksanakan atau mendata tersebut yaitu BPS. Kemudian metode yang digunakan. Selanjutnya mengenai metode menghitung kemiskinan, BPS tidak membuat metode sendiri. Nah, artinya ini bukan ketetapan BPS secara sepihak, tetapi mengacu kepada metode yang sudah berstandar internasional, yaitu pendekatan pengeluaran kebutuhan dasar atau basic need approach, makanan dan non-makanan. Artinya yang dinilai ini berkaitan dengan makanan atau non-makanan. Perlu diketahui bahwa metode tersebut lazim digunakan banyak negara di dunia. Artinya metode yang sudah digunakan oleh BPS ini adalah yang sudah sudah sering digunakan oleh banyak negara di dunia. Nah, menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, lebih dari 50% negara berkembang menggunakan metode tersebut. Artinya metode yang digunakan di Indonesia ini juga telah digunakan lebih dari 50% negara berkembang di seluruh dunia. Oke, sebanyak 30% menggunakan metode pendekatan pendapatan. Nah, jadi 30% menggunakan pendapatan dan sisanya kombinasi pengeluaran dan pendapatan. Metode yang sama selalu digunakan BPS untuk menghitung angka kemiskinan sejak tahun 1976 hingga sekarang. Nah, jadi BPS termasuk BPS Aceh tetap menggunakan metode yang sama yang sudah dilakukan sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang ini, yang menjadi kontroversi yang sangat besar. Nah, seperti lembaga pelaksana lainnya yang selalu diawasi, begitu pula dengan BPS. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPS diawasi Forum Masyarakat Statistik atau FMS yang terdiri atas guru besar dan akademisi dari berbagai universitas termasuk Aceh. Selain itu, BPS juga diaudit oleh Dana Moneter Internasional dan PBB 2 kali dalam setahun. Nah, ini luar biasa ini. Diaudit oleh Dana Moneter Internasional dan PBB. Oke, ada nasihat bijak mengatakan jangan hanya melihat hasil akhir, tetapi lihatlah prosesnya. Begitu pula ketika menilai kinerja pemerintah Aceh dalam menurunkan kemiskinan. Jangan hanya dilihat dari posisi angka kemiskinan saat ini yang masih tertinggi di Sumatera, tapi lihatlah capaian penurunan kemiskinan yang telah diraihnya. Artinya penulis ini ingin mengatakan kepada kita semua para pembaca bahwa jangan lihat hasil posisi tertinggi Indonesia, tapi lihatlah bagaimana pengurangan kemiskinan itu secara bertahap dilakukan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah. Nah, itu yang ingin disampaikan. Nah, menurut data BPS, nah ini sudah diuraikan ya. Menurut data BPS pada 1999 angka kemiskinan ini 99 maksudnya tahun. Pada tahun 1999 angka kemiskinan Aceh sebesar 14,75%. Wow. Akibat konflik yang terjadi saat itu, angka kemiskinan Aceh melonjak menjadi 2 kali lipat hingga 29,83% pada 2002. Wow, ini disampaikan di sini bahwa
akibat terjadi konflik-konflik yang berkepanjangan yang ada di Aceh, dari 17% tadi 14,75% menjadi berkembang akibat konflik menjadi 29,83% pada tahun 2002. Ini merupakan peningkatan keburukan yang sangat parah ini. Nah, pada tahun 2005 ketika dimulainya pemulihan pasca gempa tsunami dan perdamaian di Aceh, angka kemiskinan perlahan mulai turun di angka 28,69%. Jadi sudah mulai menurun ketika mulai tsunami. Nah, ini salah satu hikmah tsunami. Jangan kita ketika tsunami menganggap itu adalah cobaan yang besar. Padahal Allah menguji kita dengan cobaan itu untuk memberikan kemudahan-kemudahan yang datang setelah itu. Walaupun banyak meninggal, termasuk ibu dan keluarga saya juga meninggal, tapi bukan itu masalahnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kedamaian dengan keadaan dan musibah yang terjadi. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin. Nah, saya ulangi, pada tahun 2005 ketika dimulainya pemulihan pasca gempa tsunami dan perdamaian di Aceh, angka kemiskinan perlahan mulai turun di angka 28,69%. Nah, kemudian hingga tahun 2019 kemiskinan Aceh mengalami penurunan hingga 15,0%. Wow, ini luar biasa ini. Sejak berapa tahun? Sekitar 14 tahun. 14 tahun hingga 15,1%. Artinya kemiskinan Aceh sudah turun setengahnya, 49,7% selama 17 tahun terakhir. Penurunan ini ternyata menjadi terbesar kedua se-Sumatera setelah Bangka Belitung. Wow, berarti kita memang pemuncak klasmen sebetulnya, walaupun ada peningkatan. Peningkatannya ini peningkatan dalam hal berkurangnya data kemiskinan, berkurangnya orang-orang miskin, berkurangnya orang-orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Selanjutnya, jika kita lihat rata-rata penurunan kemiskinan dari 2002 hingga 2019, kemiskinan Aceh turun sebesar 0,87% per tahunnya dan menjadi daerah dengan penurunan kemiskinan tertinggi se-Sumatera. Nah, dengar. Bahkan rata-rata penurunan ini sangat jauh dibandingkan Sumatera Utara yang rata-rata penurunannya hanya 0,42% per tahunnya. Nah, jadi berbeda dengan Sumatera Utara. Nah, sementara itu, rata-rata penurunan kemiskinan nasional juga hanya sebesar 0,53% per tahun. Artinya, penurunan kemiskinan di Aceh jauh lebih efektif dibandingkan dengan daerah lain secara umum di Indonesia. Nah, jika dilihat per tahunnya, artinya dari tahap penurunannya itu di Aceh penurunan kemiskinan sangat efektif dibandingkan dengan daerah yang lain. Oke, tantangan ke depan bagi pemerintah Aceh adalah terus-menerus berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan program-program yang lebih efektif. Melihat capaian penurunan kemiskinan yang sangat besar selama ini, bukan hal mustahil Aceh tidak akan lagi menjadi daerah termiskin di Sumatera dalam beberapa tahun ke depan, karena Aceh memiliki modal dana otonomi khusus yang tidak dimiliki daerah lain pada umumnya. Artinya penulis ingin mengatakan jika pemerintah terus-menerus mengupayakan dan konsisten terhadap penurunan kemiskinan dari tahun ke tahun, maka tidak menutup kemungkinan Aceh tidak akan lagi berada pada urutan nomor 1 atau juara 1 dalam hal angka termiskin di Sumatera bahkan di Indonesia. Di kalangan masyarakat, aparat pemerintahan bahkan akademisi seringkali terjadi kekeliruan dalam memahami data kemiskinan sehingga salah dalam membuat kesimpulan. Nah, ini yang ingin disampaikan di opini ini. Bagaimana para masyarakat, akademisi, dan pemerintahan salah dalam memahami data-data kemiskinan. Nah, contohnya pernyataan seorang aparat pemerintah di media online yang mengaku heran dengan penurunan angka kemiskinan September 2019
karena hanya berkurang 0,31% dari Maret 2019. Padahal menurutnya, berdasarkan data program Keluarga Harapan Keluarga, padahal menurutnya berdasarkan data program Keluarga Harapan, keluarga miskin berkurang 20 sampai 30%. Kekeliruan ini perlu diluruskan. Penulis menganggap bahwa aparat pemerintah yang mengatakan hal tersebut adalah kekeliruan yang harus diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahan informasi. Perlu diketahui bahwa angka kemiskinan itu dihitung dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS. Nah, ini nama surveinya, Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS. Entah betul cara bacanya ini. Oke, sementara data penerima PKH berasal dari hasil pendataan pemutakhiran basis data terpadu atau PBDT. Data SUSENAS dan PBDT tidak bisa dibandingkan secara langsung untuk mengukur kemiskinan karena akan menimbulkan kerancuan. Nah, data SUSENAS dan data PBDT ini tidak bisa langsung bisa untuk mengukur kemiskinan karena akan menimbulkan kerancuan. Data SUSENAS mengukur kemiskinan secara makro, sementara data PBDT merupakan data kemiskinan mikro. Saya juga nggak paham ini apa maksudnya. Data kemiskinan makro dan mikro memiliki perbedaan dalam hal metodologi. Nah, di sini baru dijelaskan maksud dari makro dan mikro yang tadi. Saya ulangi, data kemiskinan makro dan mikro memiliki perbedaan dalam hal metodologi, sumber data, tujuan, dan kegunaannya. Rupanya banyak perbedaannya. Data kemiskinan secara makro menggunakan metode kebutuhan dasar yang didasarkan pada garis kemiskinan. Sumber datanya berasal dari SUSENAS, bertujuan untuk mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu daerah. Data tersebut berguna untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan. Nah, untuk mengetahui bagaimana program kemiskinan, tetapi tidak dapat menunjukkan siapa dan di mana alamat penduduk miskin tersebut. Nah, ini data SUSENAS. Sementara itu, data kemiskinan mikro menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu melalui proxy mean test atau PMT, yang didasarkan pada ciri-ciri orang miskin. Oh, di situ letak bedanya. Data tersebut dikumpulkan melalui pendataan pemutakhiran basis data terpadu atau PBDT pada tahun 2015 yang selanjutnya diserahkan ke BPS kepada tim nasional. Selanjutnya diserahkan BPS kepada tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan atau TNP2K. Nah, setelah itu tim dari TNP2K ini akhirnya menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan kemiskinan atau perlindungan sosial. Data kemiskinan mikro bertujuan memperoleh keterangan rumah tangga miskin menurut nama dan alamat yang berguna untuk penyaluran program PKH, beras miskin atau raskin, beras sejahtera atau rastra, bantuan pangan non tunai atau BPNT, jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas, bantuan siswa miskin atau BSM, dan lain-lain. Data kemiskinan mikro PBDT seperti penerima PKH tidak bisa digunakan menghitung persentase penduduk miskin. Data tersebut hanya digunakan untuk penyaluran bantuan. Sementara data kemiskinan makro tidak dapat digunakan untuk penyaluran bantuan, tetapi hanya digunakan menghitung jumlah atau persentase saja. Contoh kekeliruan lainnya yaitu pernyataan salah satu akademisi Aceh di media online bahwa error survei BPS sebanyak 20% terkait basis data terpadu atau BDT di Benar Meriah dan PD Jaya, sehingga harus mendapatkan perhatian khusus. Menurutnya, angka kemiskinan bisa lebih kecil dari 15,01%, seperti yang telah dirilis BPS jika dilakukan konfirmasi ulang. Pernyataan tersebut juga menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap data kemiskinan makro dan mikro BPS seperti kasus di atas sebelumnya, karena membandingkan data SUSENAS dengan data PBDT dalam mengukur kemiskinan.
Survei yang diduga error adalah Susenas, sementara sumber data yang dimaksud yaitu data PBDT sehingga menjadi rancu. Ini sudah habis opini yang disampaikan oleh pegawai dari BPS Aceh yang bernama Henry Ahmad Hudori, sarjana statistik MSI. Yang ingin disampaikan di sini adalah kita harus memahami betul bagaimana cara proses mengetahui keluarga miskin. Artinya data miskin yang disampaikan oleh BPS itu tidak sama dengan yang disampaikan oleh BPDT tadi. Artinya kemiskinan di Aceh itu ditentukan oleh BPS melalui persentase secara makro. Namun saya tidak ingin menguraikan lebih jauh atau memberikan opini lebih jauh terkait dengan data-data tersebut. Yang ingin saya sampaikan khususnya kepada masyarakat Aceh, kepada orang Aceh Bandung adalah kita rakyat Aceh ini sering memahami kata-kata miskin itu dalam konteks agama. Contohnya, ketika dikatakan keluarga miskin, maka menerima bantuan pemerintah itu. Maka setiap bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah tetap diterima. Walaupun dia orang kaya, tapi tetap berani mengatakan miskin. Namun dalam konteks zakat misalnya, ataupun dalam konteks keagamaan, maka orang-orang tersebut banyak sekali yang tidak menerima zakat karena tidak mau dianggap miskin dalam bidang tersebut. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita masyarakat Aceh harus jujur. Ini dari perspektif masyarakat terlebih dahulu. Kita masyarakat harus jujur. Kalau memang kita keluarga yang mampu, jangan pernah membuat surat miskin ataupun surat-surat keterangan lain yang berbau kemiskinan, karena itu akan menjadi seperti ini, dampaknya sangat buruk kepada masyarakat kita. Kita akan dianggap orang termiskin dan lain sebagainya. Yang kedua, kepada para pemerintah, saya harapkan kepada pemerintah ini juga lebih efisien dalam memberikan data-data yang konkret lah. Karena saya tidak ingin menyalahkan data yang digunakan oleh BPS atau lain sebagainya, tapi pemerintah ini harus mengupayakan lebih serius. Memang ini ada peningkatan. Saya berharap agar tetap konsisten. Nah, setelah mendengar di kampus terkait dengan opini apa yang harus dilakukan untuk masyarakat Aceh, apakah pemberian modal, apakah pemberian bantuan atau lain sebagainya, tidak sebetulnya. Para akademik kampus termasuk dosen-dosen saya yang berdiskusi tentang kemiskinan ini, masyarakat Aceh itu hanya tidak malas mereka. Mereka hanya ingin tempat mereka kerja itu dapat terjangkau, mudah terpenuhi. Nah, bagaimana caranya? Saya menyarankan kepada pemerintah kita, masyarakat Aceh itu membutuhkan sesuatu yang dapat memudahkan pekerjaan, bukan dengan pemberian modal. Ini hasil diskusi, bukan melalui pemberian modal sepertinya, tapi kita berharap menjadi lebih mudah. Contohnya, para petani, banyak sekali petani termasuk di kampung saya itu yang berasal yang tidak ada lalu lintas yang mencukupi untuk membawa hasil dari pertaniannya. Artinya tidak ada jalan khusus. Mereka masih menggunakan sampan untuk membawa padi yang telah dipotong. Kemudian sawit jembatannya juga kurang bagus. Ini yang terjadi. Jadi masyarakat Aceh sebetulnya bukan meminta untuk bantuan modal, bantuan beras atau bantuan yang lain, karena masyarakat Aceh mencukupi tentang hal itu. Tapi yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh adalah bantuan jalan untuk mempermudah pekerjaan kita semua. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, terlepas dari data yang saya bacakan tadi. Tapi kita berharap semoga pekerjaan kita ini mudah. Tapi bagaimana para petani, para jaminan kinerja petani itu dapat terjaga dengan baik. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa disampaikan kepada orang lain agar orang lain mengetahui tentang data kemiskinan Aceh. Pokoknya semua rakyat Aceh harus memahami bahwa kita ini bukan orang pemalas yang mengharapkan bantuan-bantuan dari pemerintah yang tidak jelas. Artinya jangan sampai kita dianggap orang miskin karena menerima bantuan. Nah, itu yang saya maksud. Kita orang yang rajin bekerja,
yang masih sehat raganya, yang kuat untuk menjalani proses pekerjaan apapun itu asalkan dimudahkan. Nah, kepada pemerintah kami berharap 3 hal ini dapat dipenuhi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.